Hai teman-teman, saya di sini akan menjelaskan tentang reaksi obat yang tidak dikehendaki dan interaksi obat. Yang pertama ada reaksi obat yang tidak dikehendaki atau biasa disingkat dengan ROTD atau Drug Related Problem, merupakan suatu kejadian yang tidak diharapkan dari pengalaman pasien akibat terapi obat potensial mengganggu keberhasilan terapi yang diharapkan. Saat pasien menjalani suatu pengobatan, beberapa memperoleh hasil yang tepat atau berhasil menyembuhkan penyakit yang dideritanya. Namun, tidak sedikit yang gagal dalam menjalani terapi sehingga mengakibatkan biaya pengobatan semakin mahal dan berujung pada kematian. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO telah mendefinisikan ROTD sebagai respon terhadap suatu obat yang berbahaya dan tidak diharapkan serta terjadi pada dosis lazim yang dipakai oleh manusia untuk tujuan profilaksis, diagnosis, dan terapi. Perlu digarisbawahi bahwa ROTD terjadi pada dosis normal bukan karena kelebihan dosis ataupun toksisitas maupun penyalahgunaan obat. Secara umum, suatu interaksi obat dapat digambarkan sebagai suatu interaksi antara suatu obat dan unsur lain yang dapat mengubah kerja salah satu atau keduanya, atau menyebabkan efek samping tak diduga. Resiko kesehatan dari interaksi obat ini sangat bervariasi, bisa hanya sedikit menurunkan khasiat obat, namun bisa pula fatal. Interaksi ini dapat menghasilkan efek yang menguntungkan, tetapi sebaliknya juga dapat menimbulkan efek yang merugikan atau membahayakan. Meningkatnya kejadian interaksi obat dengan efek yang tidak diinginkan adalah akibat makin banyaknya dan makin seringnya penggunaan apa yang dinamakan polifarmasi atau multiple drug therapy. Pada prinsipnya, interaksi obat dapat menyebabkan dua hal penting, yaitu yang pertama ada interaksi obat dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan khasiat obat, sedangkan yang kedua ada interaksi obat dapat menyebabkan gangguan atau masalah kesehatan yang serius karena meningkatnya efek samping dari obat-obatan tersebut. Di sini ada identifikasi ROTD atau reaksi obat tidak dikehendaki. Hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi ROTD ini adalah bahwa seringkali sulit untuk membuktikan suatu obat mempunyai hubungan penyebab dengan gejala yang dialami pasien. Seringkali ROTD tampak seperti penyakit yang lain dan banyak gejala yang terkait dengan ROTD muncul pada pasien yang sehat. Namun, adanya dugaan bahwa suatu obat menyebabkan ROTD telah cukup untuk melakukan suatu tindakan. Beberapa pasien mungkin dapat membedakan sendiri suatu ROTD dari gejala-gejala lain yang mereka alami. Namun, di dalam mengidentifikasi apakah gejala tersebut termasuk ROTD atau bukan merupakan keterampilan yang perlu dimiliki oleh farmasis. Kumpulan beberapa informasi yang relevan terkait dengan atau yang berikatan dengan gejala tersebut penting untuk mengambil kesimpulan yang tepat. Bagian berikut ini akan mempertimbangkan informasi apa yang diperlukan dan bagaimana menggunakannya dalam mengembangkan sebuah kesimpulan tentang gejala yang tampak. Perkembangan yang pesat dalam penemuan atau penelitian dan produksi obat yang didiagnosis, pengobatan maupun pencegahan telah menimbulkan berbagai reaksi obat yang tidak diinginkan atau ROTD yang disebut dengan reaksi adversi. Reaksi tersebut tidak saja menimbulkan persoalan baru di samping penyakit dasarnya, tetapi kadang-kadang dapat membawa maut. Reaksi obat yang tidak diinginkan pada umumnya dibagi menjadi dua kelompok utama, yaitu reaksi tipe A dan reaksi tipe B. Apa sih reaksi tipe A? Reaksi tipe A atau augmented merupakan reaksi yang muncul secara berlebih, di mana reaksi ini terikat dengan dosis obat yang minimum. Di sini ada contohnya. Contoh reaksi karena aksi farmakologis primer, sedangkan timbulnya mulut kering karena pemakaian antidepresi trisiklik merupakan contoh aksi farmakologis sekunder yang disebabkan aktivitas antimuskakrinik. Pada reaksi tipe B atau bisare merupakan reaksi yang aneh dan tidak terikat sama sekali dengan dosis. Di sini ada contohnya juga. Yang umum terjadi adalah shock anafilaksis setelah pemakaian antibiotika. Contoh lainnya juga ada hipertemia ganas setelah pemberian anestesi, anemia aplastik karena pemakaian kloramfenikol. Reaksi tipe B ini hanya bisa dengan jalan menghentikan pemberian obat kepada pasien. Maksud pada reaksi tipe B, keanehan yang dimaksud pada reaksi ini yaitu tidak berhubungan dengan farmakologi obat pada umumnya, misalnya hemolisis dengan metildopa atau misalkan trombositopenia dengan menghambat ACE atau angiotensin converting enzyme inhibitor. Reaksi ini terjadi tanpa terikat dengan dosis, namun berikatan dengan sistem metabolisme obat dan sistem imun tubuh penderita. Reaksi ini lebih jarang dibandingkan reaksi tipe A, namun seringkali menimbulkan efek yang lebih serius dan bahkan mematikan. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya ROTD.
Faktor-faktor tersebut yaitu ada polimerasi, jenis kelamin, kondisi penyakit yang diderita, usia, ras, dan poliformasia formisa genetika. Hubungan reaksi dengan obat yang dicurigai atau derajat kepastian guna menetapkan kemungkinan reaksi yang dicurigai dan disebabkan oleh suatu obat tertentu adalah mungkin. Berguna menetapkan suatu dengan kepastian berdasarkan pedoman Karch and Lasagna membagi atas 5 derajat kepastian yaitu pasti, dapat mungkin, bersyarat, dan sanksi atau ragu-ragu. Akibat ROTD telah dibuktikan ialah meningkatnya kesakitan dan kematian. Pasien yang mengalami ROTD juga menderita akibat ekonomi yang disebabkan masuk rumah sakit, meningkatnya waktu tinggal di rumah sakit, dan pengobatan komplikasi. ROTD yang terjadi dapat memperburuk penyakit dasar yang akan diobati, menambah permasalahan baru, dan bahkan kematian. Keracunan dan syok anafilaktik merupakan contoh ROTD yang berat yang dapat menyebabkan kematian, sedangkan sebagai contoh yang ringan adalah ada rasa gatal dan mengantuk. Di sini ada definisi interaksi obat. Interaksi obat merupakan efek suatu obat yang disebabkan bila dua obat atau lebih berinteraksi dan dapat mempengaruhi respon tubuh terhadap pengobatan. Hasilnya berupa peningkatan atau penurunan efek yang dapat mempengaruhi outcome terapi pasien. Tipe interaksi obat juga dibagi menjadi 3. Ada duplikasi, opposition, dan alteration. Kalau duplikasi yaitu ketika dua obat yang sama efeknya diberikan, efek samping mungkin dapat meningkat, sedangkan opposition yaitu ketika dua obat dengan aksi berlawanan diberikan bersama dapat berinteraksi, akibatnya menurunkan efektivitas obat salah satunya atau keduanya. Yang terakhir ini ada alteration, yaitu ketika suatu obat mungkin dirubah melalui absorpsi, distribusi, metabolisme, dan ekskresi oleh obat lain. Berdasarkan mekanismenya, interaksi dapat dibedakan menjadi interaksi yang melibatkan aspek farmakokinetika obat dan interaksi yang mempengaruhi respon farmakodinamik pada obat. Di sini ada contoh interaksi obat. Ada obat ranitidin dengan antasida bioavailabilitas dari ranitidin atau histamin H2 antagonis kemungkinan dapat menurun dan menurunkan pula efek farmakologisnya berdasarkan data yang ada. Untuk manajemennya tidak ada tindakan klinik khusus yang dibutuhkan, serta ada aspirin dengan spironolakton. Aspirin atau salisilat akan menghambat induksi natriuresis oleh spironolakton. Manajemen yang dapat dilakukan adalah memonitor tekanan darah dan serum sodium dalam pasien kronis yang menerima spironolakton dan aspirin. Meningkatkan dosis dari spironolakton dapat mengembalikan efek interaksi. Thank you.